2, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1. Layar keempat, 1, 2, 3. Layar kelima, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Layar yang terakhir, 1, 2, 3. Sudah ya? Oke, sudah. Wah. Sampai kering ya. Nyir terus ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, udah hafal kan lagu Indonesia Raya? Sudah. Sudah. Yang dinyanyikan ya waktu upacara bendera ya. Oke, Kakak Pupdok boleh disetel lagunya dan teman-teman peserta kita nyanyi dengan hikmat ya. Ya Allah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, tanah tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya wajib menyambut untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik. Terima kasih sudah bernyanyi dengan sangat baik. Tadi ada yang bernyanyi sangat semangat. Itu suaranya bagus ya. Coba daftar Indonesian Idol Cilik. Siapa tahu kamu juaranya. Ya. Oke. Nah, tadi Kak Cila sudah memperkenalkan ya secara singkat narasumber kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam nih. Narasumber tuh apa ya, Kak? Terus siapa saja? Nah, untuk yang pertama ada Bapak Haryanto. Semuanya dadah. Nah, itu yang pakai baju putih itu ya. Silakan Pak Haryanto coba memberikan sepatah dua patah kata untuk peserta kita hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Senang banget hari ini segar dan ceria semuanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol
bareng Kak Hari dan Kak Benediktus untuk ngomongin soal mendongeng ya. Teman-teman semua suka mendongeng? Suka. Ya, kita belajar. Suka. Ya, terima kasih. Terima kasih, Arianto. Yang kedua nih, ini masih muda nih. Ya, kita manggilnya kakak atau bapak ya. Coba kita tanyakan saja langsung kepada Bapak Benediktus Febrianto, SPD. Halo. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Selamat pagi. adik-adik kita panggil dengan Kak Febri atau Febri. Kalau dongeng dipanggil atau Kak Febri, tapi kalau Kak Febri itu kan kita sedang mendongeng, adik-adik memanggilnya Kak Febri, gitu ya. Oke. Nah, nanti Kak Febri mengajak adik-adik untuk berjalan-jalan secara virtual. Kita nanti akan belajarnya, kita nanti akan berdiskusi di luar ruangan secara virtual. Sudah siap ya? Sudah. Nanti Kak Febri juga akan mengajak satu sahabat Kak Febri yang sangat spesial. Nah, siapa sahabat Kak Febri? Nanti kita lihat ya, waktu giliran berjalan-jalan dengan Kak Febri. Adik-adik, jangan lupa siapkan makanan, minuman, cemilan, makan jalan-jalan secara virtual. Ya. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum agar apa yang nanti kita diskusikan hari ini adik-adik dapat memperoleh informasi yang baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Febri. Kita sudah tahu kita akan memanggilnya Kak Febri. Wah, Kak Febri ini sudah pakai topi ya. Sudah siap banget nih. Aku Kak Cila nih jadi penasaran juga. Kita akan diajak jalan-jalan kemana nih sama Kak Febri ya? Akan kita tagih ya, apa kata Kak Febri ya. Oke, selanjutnya kita ada sambutan dari Kepala Prodi PGSD ya. Ini seperti kepala sekolah kalau di sekolah itu ya. Tapi kalau di kampus, terutama untuk kakak-kakak panitianya, ini namanya Kaprodi atau Kepala Prodi. Kita langsung sambut saja kepada Ibu Kintan Liniansih, SPD MPD. Terima kasih Mbak Ansila. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Senang sekali. Ya, senang sekali pagi ini berjumpa dengan kalian. Adik-adik, perkenalkan nama Ibu Bu Kintan. Tadi Mbak Ansila menyampaikan Bu Kintan itu ibaratnya kepala sekolah, tapi Bu Kintan tidak punya sekolah. Bu Kintan itu ibu yang mendampingi kakak-kakak panitia ini untuk menyelenggarakan lomba. Dan saya ucapkan selamat pagi juga untuk narasumber kita yang hebat, Pak Haryanto, Kak Febri, dan juga peserta-peserta webinar kali ini yang tentunya juga beragam, ada mahasiswa, ada bapak ibu yang mendampingi putra-putrinya. Selamat pagi, semoga semuanya sehat gitu ya. Baik, Bu Kintan senang sekali ketika mengikuti acara ini dan pagi-pagi tadi teman-teman sudah bersemangat, suaranya lantang. Bahkan Bu Kintan lihat ada yang menggunakan kostum ini.
Ya, ada yang memakai kostum, ada yang berdandan menggunakan make up. Semangat sekali. Ada yang memakai topi. Nah, ini mengawali kegiatan kita dengan semangat itu tentunya akan baik. Semoga semangat teman-teman ini nanti terjaga sampai kegiatan selesai. Berbicara tentang mendongeng, Bu Kintan dulu waktu kecil paling suka ketika ayah Bu Kintan mendongeng. Dongeng-dongeng yang Bu Kintan masih ingat itu beberapa. Coba Bu Kintan sebutkan ya. Mungkin kalian juga tahu tentang ceritanya. Ada cerita tentang Ande-Ande Lumut, tahu? Iya. Oke. Ada cerita tentang Danau Toba. Kejadian Danau Toba? Iya, tahu. Ada cerita tentang Lutung Kasarung? Tahu? Ya, tahu. Coba, pernah tidak dengar cerita Uci-Uci Meni? Belum pernah. Nah, Uci-uci ya dongeng yang biasa kita dengar itu ada dua jenis ya. Ada yang biasa sekali kita dengar tapi ada yang buatan kita sendiri. Dongeng Uci-Uci Meni itu dongeng yang membuat ayahnya Bu Kintan, dan Bu Kintan sangat menyukai tokoh Uci-Uci. Tapi saat itu Bu Kintan dongeng sendiri, apalagi harus mendongeng di depan banyak orang. Rasanya Bu Kintan malu sekali. Bedanya kalau adik-adik di sini hebat, lebih hebat. Kalian lebih pede, percaya diri mendongeng di depan orang lain. Bahkan ada yang membuat dongengnya sendiri ya. 2 jempol untuk kalian semua gitu ya. Tepuk tangan dulu. Nah, hari ini ada 2 narasumber, Bapak Haryanto dan Kakak Febri, ingin menceritakan bagaimana ya caranya mendongeng supaya bagus. Mungkin kemarin mendongengnya sudah bagus, tapi ini diberi ilmu lagi, diberi tambahan pengetahuan lagi, supaya teman-teman, adik-adik bisa mendongeng dengan cara yang lebih bagus. Gitu ya, sehingga nanti bisa mendongeng dengan berbagai macam cerita. Untuk teman-teman mahasiswa, tentunya kali ini semoga bisa membekali teman-teman untuk menjadi guru yang juga sekaligus pendongeng. Karena apa? Dongeng itu senang sekali, anak-anak senang sekali ketika diajak mendongeng. Bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa pun juga mendongeng, suka mendengar dongeng. Ketika Bu Kintan ngajar di kelas, ada mahasiswa-mahasiswa Bu Kintan sudah besar, ketika Bu Kintan beri dongeng 5 menit, mereka semuanya anteng, diam semuanya, mendengarkan. Tapi ketika dongeng selesai, sedih, ya gitu ya. Artinya apa? Dongeng itu semuanya suka. Maka webinar hari ini kita akan belajar untuk mendongeng yang baik dan berkreasi dengan dongeng itu. Selamat mengikuti adik-adik semua dan teman-teman peserta. 2 pembicara hebat ini akan menceritakan banyak hal nanti. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, selamat mengikuti webinar, tetap semangat dan tetap ceria. Selamat pagi semuanya. Saya kembalikan ke Kak Ansila. Terima kasih Ibu Kintan. Wah, kalian ini ternyata hebat sekali ya. Benar apa kata Bu Kintan. Kalau zaman dulu kita yang didongengin, ternyata kalian sudah jago mendongeng. Wah, hebat. Tepuk tangan online nih dari Kak Cila nih. Wah, pasti kakak-kakak mahasiswa juga pada terkejut. Wah, kok bisa kalian mendongeng? Kakak-kakak mahasiswa tuh belum tentu loh, masih ada yang takut, masih wah mendongeng itu seperti apa ya? Nah, mungkin nanti kita bisa belajar bersama. Tadi sudah ada wanita hebat Ibu Kintan. Ternyata ada wanita hebat lainnya yang menjadi ketua nih.
Ternyata dia adalah Kak Suwanti selaku Ketua Pelaksana acara webinar pada hari ini. Halo Kak Suwanti, monitor. Halo, silakan Kak Suwanti memberikan sambutan untuk peserta pada hari ini. Baik, terima kasih Kak Ancila atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi. Kurang semangat ini suaranya. Ayo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ibu di sini sebagai ketua panitia dan perwakilan dari panitia juga mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Kaprodi kami, Ibu Kintan Limiansi SPD MPD, kepada Ibu Wido selaku dosen pembimbing kami dalam kepanitiaan Lomba Menang tahun 2021 ini. Kami juga berterima kasih kepada dua narasumber kami yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Haryanto dan yang kedua ada Kak Febri, serta seluruh peserta webinar yang sudah mau mendaftarkan dirinya untuk bergabung di dalam webinar pada pagi hari ini. Tidak menutup kemungkinan memang ini kami buka untuk umum gitu, karena kami yakin dan kami tahu kalau mendongeng ini memang harus bisa kita bisa lakukan yang seperti Ibu Kintan bilang, kita yang masih mahasiswa juga masih membutuhkan dongeng gitu, masih mau dengar dongeng gitu, apalagi adik-adik kita yang masih di bangku sekolah dasar. Semoga webinar ini bisa membawa dan memberikan dampak baik kepada adik-adik serta seluruh teman-teman mahasiswa sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu tentang mendongeng. Kurang lebih itu sambutan dari saya serta perwakilan dari panitia. Kami mengucapkan terima kasih. Tempat aku persilakan kepada Kak Ancila. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Suwanti. Gimana nih? Peserta sudah siap belum memulai acara hari ini? Siap. Benar nih, udah siap ya? Siap. Nah, aku pingin kasih satu jargon ya. Jargon itu seperti beliau tapi versi lebih pendek. Nanti kalau Kak Cila mendongeng anak, kalian jawab hayu, hayu, hayu gitu ya. Diulang lagi. Kalau Kak Cila ngomong mendongeng anak, kalian menjawab hayu, hayu, hayu. Bisa nggak? Hayu. Hayu. Oke. Kita coba ya. Hayu. Kita tes. Siap ya? Mendongeng anak. Kurang. Tadi udah yang semangat banget, tapi teman-temannya lemas nih. Lagi ya. Satu kali lagi. Mendongeng anak. Oke, terima kasih. Saya akan serahkan untuk ambil alih. Halo Bu dosen. Baik, Kakak Cila, terima kasih. Sepertinya supaya tidak adik-adik tidak bosan begitu ya, tidak terus pengen udahan aja deh dan sambutan terus gitu ya. Kita mau ya memberi yang tahu mungkin teman-teman bisa spotlight. Ibu. Siapa sih beliau? Tolong spotlight kan Bapak. Membayar siapa Bapak Haryanto ini? Pak Haryanto ya,
beliau biasanya membantu untuk mengajar yang 86 begitu. Ini tapi lebih tua dari Bu Kintan. Mudah kita pokoknya selera 20-an ya. Masih 20 tahun plus gitu. Kemudian menamatkan pendidikan di S1-nya ini loh menarik sekali. S1 Seni Pendalangan. Wow, berarti Pak Haryanto ini sebenarnya adalah Pak Dalang muda gitu ya. Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, kemudian mengambil S2 di Ilmu Religi Budaya Sanata Dharma. Saya juga ini loh Pak ambil S2 di Religi dan Budaya loh Pak. Tapi hanya sit-in saja begitu, tidak mengambil gelarnya. Kemudian ada banyak pengalaman penelitiannya loh teman-teman, yaitu tentang wayang, kemudian tentang pemetaan potensi budaya di desa-desa, kemudian juga banyak memiliki pengalaman mengajar. Mengajarnya nggak main-main nih, mengajar karawitan, kemudian tetembangan. Pak, berarti nanti boleh nembang ya Pak Arya? Oke, Pak Arya sudah manduk-manduk. Berarti nanti kita akan mendengarkan geguritan atau tetembangan dari Pak Haryanto begitu. Kemudian juga pengalaman berkeseniannya banyak sekali. Nah, monggo Pak Har, silahkan layar saya persilahkan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman kecil ini mengenai mendongeng begitu. Mungkin pemaparan 15 menit begitu, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan dari teman-teman kecil. Baik, terima kasih Ibu Wido atas waktu yang diberikan untuk saya. Selamat pagi anak-anak, adik-adik, maaf. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Mendongeng anak. Hayu. Ayu. Semangat ya. Pagi ini panggilnya Kak Hari aja ya, biar kelihatan muda. Kan kelihatan muda nih ya. Ya, Kak Hari pagi. Masih muda Kak Hari. Oh ya, oke. Kak Hari ya teman-teman, nanti kalau bertanya raise hand-nya nanti Kak Hari begitu ya. Yeah. Kita jadi Kak semua aja hari ini. Yeah. Kak Wido. Kak Wido, yeah. Kak Hari sama Kak Febri. Oke. Iya. Iya, adik-adik semuanya, pagi ini Kak Hari bahagia sekali karena pagi ini bisa bertemu secara virtual dengan adik-adik semua yang cakep-cakep, yang cantik-cantik gitu ya. Udah pada mandi semua kan? Udah. Masih ada 1-2 yang kucek-kucek mata gitu. Coba deh sambil cuci muka dulu biar seger, minum susu, terus ambil cemilannya, biskuit atau roti boleh gitu ya. Nah, di kesempatan pagi ini Kak Hari akan berbagi mengenai apa ya, cara mendongeng gitu ya. Jadi Kak Hari seperti tadi yang Kak Wido sudah ceritakan di awal, Kak Hari itu sebetulnya boleh dibilang apa ya, dalang gitu ya. Pengennya jadi dalang tapi belum menjadi terkenal. Sedang berusaha terus untuk belajar dan senang sekali mendongeng gitu ya. Jadi mendalang itu sama kayak mendongeng gitu ya. Nah, kita akan
berbagi. Kak Hari akan bercerita juga beberapa pengalaman mengenai mendongeng itu seperti apa dan bagaimana sih. Kak Hari yakin adik-adik yang ikut webinar pagi ini semuanya suka dongeng, bahkan menjadi pendongeng anak yang keren-keren, yang hebat-hebat gitu ya. Nah, 196 anak Kak Hari. Banyak sekali dari seluruh Indonesia. Begitu Kak Hari ini mau share screen dulu. Tapi maaf share nanti tidak perlu di sebentar. Jadi sudah terlihat belum ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Oke, sebentar. Sudah. Nambah, Sudah. Baik. Nanti adik-adik bisa sambil membacanya, tetapi mendingan sambil memperhatikan Kak Hari bicara aja ya. Ini nanti tulisannya bisa apa bingung nanti. Ya nanti ya. Kalau adik-adik ada pertanyaan boleh dituliskan di chat box ya. Nanti saya akan membantu untuk menanyakan begitu. Ya. Nah, jadi pagi ini kita akan ngobrol bareng. Suaranya nggak kedengeran, Kak. Suaranya nggak kedengeran, Kak. Ya, sebentar. Sepertinya Kak Harinya sedang freeze ini ya, teman-teman. Sabar ya, kita tunggu sebentar. Kita panggil yuk, coba yuk Kak Hari. Apakah sudah bisa kembali ke Zoom? Kak Hari. Kak Hari. Sepertinya bengong. Oh, ada suara bengong. Mungkin mikrofonnya dicek dulu, sayang. Wah, sebetulnya ini ternyata Hari muda gitu ya. Selama ini mungkin teman-teman berpikirnya kalau dalang itu sudah tua kayak Pak Mantep gitu. Ternyata ada yang suka mendongeng ini juga boleh untuk menjadi bercita-cita anak juga boleh, menjadi storyteller kecil juga boleh. Bagaimana teman panitia, apakah bisa menghubungi Pak Hari? Pak Hari sedang terkendala jaringannya ya teman-teman. Tadi tiba-tiba freeze, diem gitu layarnya, terus hilang. Nah ini teman-teman panitia sedang mencoba mencari kemana perginya Kak Hari. Oh oke. Kita berpindah ke Kak Febri dulu ya sambil menunggu Kak Hari join. Oke, saya maaf. Mana ya? Boleh di spotlight-kan ke Kak Febri dulu. Ini juga mau jadi storyteller kecil ini, ikut ini ya. Mana ya Kak Febri ya? Halo Kak Febri. Halo. Oke, ini dia. Oke, sebelum Kak Febri cerita-cerita nih, karena ini tadi
Kak Harinya terpental, Kak, hilang dari Zoom. Kita mau kenalan dulu ya sama Kak Febri ya, teman-teman ya. Saya coba nih tampilkan di layar ini. Nah, Kak Febri ini adalah Pak Guru gitu ya. Foundernya dari Edutania Channel gitu. Jadi masih muda, sudah memiliki channel sendiri untuk mendongeng. Kemudian saat ini Kak Febri ada di Lampung begitu, menjadi guru di Lampung, pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai freelance, kemudian pernah menjadi asisten dosen, menjadi asisten KKN, juga menjadi edukator atau mentor di teman belajar gitu. Selain itu Kak Febri juga aktif loh dalam ini ya pemateri mendongeng, kemudian juara 4 gelar gagasan gokil, kemudian juga menulis. Nah Kak Febri ini selain suka mendongeng juga suka menulis. Ternyata tulisannya juga tidak jauh-jauh nih dari mendongeng, tentang sastra anak, tentang dongeng Ranu dan Yani, kemudian juga menjadi editor buku dari Visual Book Conference begitu. Oke, daripada berpanjang-panjang kita langsung dengarkan saja ya pemaparan dari Kak Febri. Kak Febri, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Wahyu untuk waktunya. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik bisa melihat Kak Febri berada di mana ini sekarang? Pantai. Nah, pagi hari ini, kebetulan hari ini hari Minggu ya, Kak Febri adik-adik untuk pergi ke pantai. Tapi karena sekarang sedang pandemi, harus tetap patuhi protokol kesehatan. Salah satunya kita menggunakan apa adik-adik? Masker. Karena Kak Febri akan mengajak untuk jalan-jalan, kita pakai masker ya. Kita pakai masker. Kak Febri sudah memakai masker. Adik-adik, kalau kita berada di pantai, kalau kita berada di pantai, itu kita bisa melihat tanaman apa saja ya? Lihat. Laut. Ya, ada laut. Airnya. Ada pasir, ada pohon. Nah, Kak Febri ngajak untuk jalan-jalan ke pantai bersama adik-adik. Adalah Buaya. Lalu dia makan kodok, sangat makan lagi nih clue yang ketiga nih. Dia berjalan menggunakan perut. Apa adik-adik? Ular. Adalah Coco. Coco ini ular kobra. Cobra. Kita panggil ya bersama-sama ya. Coco gitu ya. Coco. Lagi Coconya masih Aku suka Coco loh. Coco mana Coco? Halo. Coco. Halo Kak Febri. Halo Coco. Adik-adik, hari
Coco dan Febri adik adik-adik sudah siap kita akan belajar di pantai bersama Coco dan Kak Febri? Sudah. Adik sudah siap? Bantuan kakak. Kita akan melihat-lihat tentang dunia mendongeng. Oke. Mana nih ya kakak operatornya? Nah. Ya. Duduknya kak. Nah, ini kita mau lihat dulu ciri-ciri. Adik-adik. Kalau adik-adik melihat Coco nih, melihat sahabat Kak Febri si Coco, ciri-ciri Coco ini seperti apa ya? Hewan melata. Badan panjangnya bulat. Iya, lidahnya panjang ya. Cabangnya apalagi adik-adik? Lidahnya bercabang. Betul. Nah, tidak punya kaki. Kalau jalan menggunakan perut ya. Memiliki ciri-ciri. Kak Febri juga punya ciri-ciri. Nah, rambut ciri-cirinya. Kita punya ciri-ciri. Dengan mendongeng adik-adik. Tapi bisa makan makanan yang besar. Iya, benar. Benar sekali. Nah, mendongeng juga memiliki ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa saja? Kita dengarkan ciri. Itu Kak. Nah, ciri-ciri mendongeng itu yang pertama menggunakan alat yang sangat sederhana, adik-adik. Wah, alatnya sangat sederhana. Nah, Kak Febri sekarang menggunakan alat apa ini untuk mendongengnya? Boneka tangan. Boneka tangan. Ya, kalau kita lihat. Nah, ini alat sederhana ini Kak Febri buat dari, coba adik boleh lihat, ini dari apa? Kaki. Bulat menjadi Coco. Nah, ini adalah ciri yang pertama, menggunakan alat yang sederhana. Lalu ciri yang kedua, ciri mendongeng itu ceritanya sangat singkat sekali. Tadi kalau kita mendengarkan pengantar dari Bu Kintan, cerita tentang ande-ande lumut. Siapa yang masih ingat? Tentu sangat singkat ya. Lalu ini, Coco bisa bergerak adik-adik. Nah, ini adalah cirinya juga kalau menggunakan alat sederhana, alat-alatnya bisa kita gerak-gerak, adik-adik juga bisa pegang. Lalu, ciri yang ketiga dari dongeng adalah tulisan. Tulisan itu menggunakan gaya bahasa yang lisan. Kak, gaya bahasa lisan itu yang seperti apa ya? Nah, Coco bisa menjelaskan ke adik-adik tidak? Contoh dari gaya bahasa lisan. Bisa. Coco bisa menjelaskan untuk adik-adik. Contohnya gaya bahasa lisan adalah seperti kita berbicara sehari-hari. Victoria, apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Coco ingin mengetahui apa yang kamu lakukan saat ini. Victoria, apakah kamu bisa bercerita pada Coco? Bisa. Ya, silakan cerita Victoria. Ya, halo Victoria, bagaimana perasaanmu hari ini? Coco ingin tahu. Senang sekali. Terima kasih. Nah, itu contoh dari gaya cerita lisan adik-adik. Yang keempat ya, cirinya adalah tema atau pesan cerita dituliskan dalam cerita. Jadi di dalam cerita juga
disampaikan. Contohnya seperti ini. Cerita pada kali ini, Coco dan Kak Febri akan membawakan cerita tentang indahnya di pantai. Kita akan berjalan-jalan di pantai dan kita akan belajar di pantai. Nah, itu adalah contoh tema atau pesan yang dituliskan dalam cerita. Yang berikutnya, berarti ciri yang keberapa, Adik? Yang kelima. Ciri yang kelima, biasanya pendahuluan sangat singkat. Pendahuluan sangat singkat, contohnya seperti ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan bercerita tentang Coco yang berada di pantai. Bagaimana kisah ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Setelah kita melihat ciri-ciri dari mendongeng, kita akan lihat apa lagi ya? Mari. Hewan apa ini? Ada yang tahu? Sapi. Siapa yang bisa meniru sapi? Nah, kebetulan adik-adik Kak Febri juga punya sahabat Coco. Ini dia. Wow. Siapa yang belum gosok gigi? Nah, ini sapi. Nah, sapi biasa terkenal dengan suaranya yang selain badannya yang lebar ya, besar. Nah, ini bernama Momo, sahabat Coco. Momo. Karena berbunyi mo. Nah, berikutnya ada apa lagi ya selain Momo? Ada apa lagi? Mari kakak. Nah, ini hewan apa adik-adik? Harimau. Suara harimau. Itu ya. Biasanya harimau memiliki sifat yang marah. Dia adalah ganas. Apalagi? Suka memakan orang. Iya. Kalau Momo tadi apa adik-adik? Kalau Momo? Sapi. Iya. Biasanya kalau sapi, kebiasaan sapi senangnya apa? Suka makan rumput. Makan rumput. Benar. Kita jadikan tokoh yang seperti apa ya? Yang baik, yang lembut. Nah, Baik, bisa memberi susu. iya benar sekali. Dari dua contoh hewan ini, kita bisa belajar bagaimana tentang suara-suara hewan. Atau suara yang keras. Bagaimana ini? Atau sapi. Aku ngantuk kali. Nah, yang berikutnya kita sudah mengenal suara. Kita akan lihat apa lagi ya? Boleh Kak, di next Kak. Wah, ada gambarnya, ada berapa adik-adik? 5. 5. Ada 5. 5 atau 4? 5. Oke. Nah, biasanya kalau kita merasa senang, kalau kita sedang apa ya? Bahagia. Bahagia. Gembira. Nah, Isi tulis sama-sama. gembira ketika apa? Ketika nilai bagus. Oke. Terima kasih. Sekarang Coco yang mau tanya. Kakak Elizabeth yang jadi panitia merasakan sedih atau menangis ketika sedang apa? Sedih. Wah, kakak Elizabethnya tidak ada suaranya ini. Coconya bersedih deh. Adik-adik,
Adik-adik merasakan sedih ketika apa adik-adik? Nilai jelek. Jatuh ke tanah. Iya jatuh, ada dapat nilai jelek. Ya, itu apa-apa. Dimarahin. Ya, Kak Febri Coco pun juga akan merasa sedih kalau hari ini tidak bisa bertemu adik-adik. Wah, adik-adik, ini adalah contoh dari ekspresi. Jadi, ketika kita nanti akan bercerita, kita harus menggunakan ekspresi muka kita. Kalau sedang bersedih, kita coba lihat ya contoh muka yang sedang bersedih itu, yang sedang menangis itu. Yang gambar mulutnya itu juwewek ke bawah. Wah, juwewek itu apa ya kira-kira? Wah, itu tidak tersenyum ya. Oke, lalu kalau kita sedang bersemangat atau gembira, wah kita mulutnya lebar-lebar gini. Gitu. Oke, kita lihat yang berikutnya. Boleh di next, Kak. Nah, tadi ya bentuk-bentuk suara, bentuk ekspresi muka itu adalah contoh dari teknik suara, teknik dalam mendongeng. Nah, yang pertama adalah teknik suara. Kak Febri bantu ya, Coco, Kak Febri bantu dulu. Teknik suara itu ada dua, adik-adik. Ya, ada dua yang penting sekali kita harus latih. Yang pertama, adik-adik perlu melatih pernafasan atau melatih nafas. Ada tiga, adik-adik. Ada tiga ya. Latihan nafas itu. Yang pertama adalah latihan nafas perut. Yang pertama itu latihan nafas perut. Biasanya latihan perut ini suara kita akan menjadi besar. Seperti suara Momo yang ketika berbicara, oh, gitu. Nah, itu adalah kita menggunakan nafas perut. Nah, sumber nafas kita caranya tarik nafas. Semuanya tarik nafas. Boleh tarik nafas. Lalu disimpan di perut kita. Biarkan perut kita ini agak besar sedikit. Nah. Lalu dihembuskan pelan-pelan. Jangan sampai kentut ya. Jangan sampai kentut adik-adik. Nah. Dari pernapasan perut ini akan menghasilkan suara yang besar. Bulat. Biasanya suara seperti raksasa. Lalu yang kedua, yaitu dari dada. Pernapasan dada. Nah, kalau pernapasan dada ini suaranya biasa saja. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu apa, Kak? Kalau pernapasan diafragma itu antara perut dengan dada. Ini kita menggunakan pernapasan diafragma. Lalu pertanyaannya, kapan kita menggunakan pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan diafragma? Nah, ini kita bisa gunakan kapan saja. Sesuai dengan tokoh yang akan kita gunakan. Sesuai dengan keras lembutnya nanti adik-adik. Yang berikutnya sesudah kita melatih nafas, melatih apa adik-adik? Vokal. Masih ingat huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Yang akan memberikan informasinya. Nah, adik-adik, vokal itu yang pertama kita pastikan saat berbicara mulut kita tidak ada yang menghalangi ya. Jadi kalau I, U, E, O. Nah, cara kita untuk berlatihan itu A, I, U, E, O. Pastikan muka kita seperti ini nih. Kak Febri akan memberikan contohnya.
Nah, ini Kak Febri buka dulu ya. Nah, mulut kita saat kita berlatih ini, kita pastikan gini, ayo, ayo. Nah, biar ini semakin lemas adik-adik. Jadi kalau mulut kita semakin lemas, kita sering latihan seperti itu, nah nanti ekspresi muka kita akan secara otomatis terbentuk. Lalu dengan latihan vokal juga, adik-adik nanti menjadi mudah improvisasi, mudah untuk menyesuaikan kalimat. Nah, begitu. Teknik suara ada dua, melatih nafas dan melatih vokal. Layaknya kita berlatihan paduan suara atau bernyanyi, yaitu melatih vokal. Lalu, melatihan vokal juga kita berlatih keras dan lembut. Apakah adik-adik mendengar suara Kak Febri? Kecil Apakah sekarang adik-adik mendengar? Dengar. Adik, besok waktu mendongeng, berlatihan ya, kapan suaranya harus pelan, kapan suaranya harus kencang, lalu latihan suara kayak tadi. Di awal tadi ada gambar apa? Ada gambar Momo dan gambar harimau. Berarti pelatihan vokal juga bagaimana suara sapi, bagaimana suara harimau, lalu bagaimana suara yang lain. Harus berbeda ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan untuk ke pantai lagi. Pakai masker lagi. Yang berikutnya, Kak. Nah, ini contoh dari waktu Kak Febri mendongeng di salah satu TK yang ada di Jogja. Yaitu TK yang berada di dekat Kali Tode, adik-adik. Nah, ini yang berikutnya adalah teknik tubuh kita. Saat kita mendongeng nanti, adik-adik harus konsentrasi. Coco biasanya kalau sebelum mendongeng agar berkonsentrasi, sarapan dulu, makan dulu. Pastikan adik-adik sebelum mendongeng itu berlatih, makan, lalu jangan lupa minum agar berkonsentrasi. Nah, lalu agar konsentrasi juga, biasanya Coco itu berdoa adik-adik, ya agar percaya diri. Nah, lalu selain berdoa, makan, minum, Coco berlatih untuk membaca agar semakin percaya diri. Nah, teknik berikutnya adalah gerakan tubuh. Adik-adik masih ingat dewa monyet? Adik-adik ingat monyet? Ingat. Memberikan contoh bagaimana kalau monyet itu bergerak atau berjalan. Seperti apa? Ya. Garuk-garuk kepala. Benar sekali. Kalau burung itu terbang, apakah bisa memperagakan? Gimana kalau burung terbang? Ini ya, burung terbang, gitu ya. Nah, kalau penguin, ada yang tahu penguin? Kira-kira jalan penguin? Gini, gitu ya. Nah, kita nanti waktu mendongeng perlu adanya gerakan tubuh, seperti contoh gerakan tubuh monyet berjalan, ya kita bergerak. Lalu seperti burung terbang. Nah, kalau seperti penguin, boleh mager ya Kak? Iya, benar sekali. Jadi manfaat kita saat mendongeng menggunakan gerakan tubuh adalah pertama agar cerita kita semakin menarik, lalu yang kedua tentu kita menjadi sehat juga dengan bergerak saat mendongeng. Nah, kalau adik-adik lihat dari gambar Kak Febri itu ya, itu Kak Febri sedang membawa boneka koala, namanya Koko. Nah, ada yang tahu itu yang Kak Febri gendong itu apa?
Di gambar, coba dilihat di gambar yang lingkaran. Yang Kak Febri bawa itu yang gendong apa ya? Boneka tangan. Iya, boneka tangan. Yang warna putih digantung di leher apa? Ada yang tahu? Febri juga sedang menggantung tas ya. Itu tas yang digantungkan di badan. Itu juga sebagai alat untuk bergerak. Jadi kalau Kak Febri bergerak kanan kiri, alat itu bergerak. Ya. Nah, kita juga dalam bergerak. Itu bukan Itu bukan celemek. Iya. Itu bukan celemek. Nah, adik-adik nanti waktu bergerak juga boleh menggunakan alat. Boleh alat yang dibawa-bawa itu boleh untuk bergerak. Agar cerita kita juga semakin menarik. Nah, Coco berikutnya mau bercerita lagi. Teknik tubuh kita. Yaitu blocking. Adik-adik nanti waktu bercerita menghadap ya ke penonton. Contohnya itu Kak Febri sedang bercerita adik-adik. Jadi Kak Febri menghadapnya ke adik-adik. Adik-adiknya nanti waktu bercerita jangan di belakang layar juga, atau penontonnya diberi pantat kita, jangan, atau diberi punggung kita, jangan. Kita beri muka kita yang ganteng-ganteng dan cantik, kita berikan senyuman. Tuh. Lalu yang berikutnya, Kak. Nah, ini dia media mendongengnya. Kalau Kak saat ini Kak Febri menggunakan boneka tangan, buku, lalu ada gambar, di sini ada gambar semut, ya, ada mainan. Kalau ini contohnya adalah mobil-mobilan. Nah, lalu ada lagi, itu ada media gambar lagi ya, media gambar perahu, ada wayang. Nah, yang tidak kalah menariknya ini, ada gambar apa? Sayuran apa, adik-adik? Wortel. Menjadi media kita untuk mendongeng, kita buat seolah-olah wortel itu bisa berbicara. Nah, wortel itu juga bisa kita hiasi, kita beri mata, kita beri hidung, kita beri mulut, itu bisa menjadi media kita untuk mendongeng. Oke, Kakak, selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita menulis dan memilih dongeng? Wow, ini menarik sekali tentunya. Bagaimana ya? Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana cara menulis dan memilih dongeng? Oke. Enggak tahu. Oh, belum tahu ya? Cocok akan membantunya. Berikutnya, Kakak. Cara yang pertama, adik-adik harus suka dulu. Harus menyukai dan senang dengan mendongeng. Adik-adik mau menulis mendongeng, cerita dongeng, pertama adik-adik harus suka dulu. Contohnya, kali ini Kak Febri suka untuk pergi ke pantai. Karena Kak Febri juga tinggalnya dekat pantai sekarang. Jadi Kak Febri suka dengan cerita-cerita yang ada di pantai. Nah, besok adik-adik akan mendongeng. Nah, adik-adik harus suka dulu dengan cerita yang adik-adik pilih. Oke, setelah kita suka, kita harus perhatikan adik-adik unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Pertama, kita tentukan temanya, kita lihat. Lalu tokoh dan penokohannya, kita lihat latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Wow. Nah, yang keenam ini yang tidak kalah menariknya. Dalam cerita, kita harus mengetahui amanat atau pesan ceritanya. Oke. Di sini dari ke-6 ya, 6 kita lihat bagaimana cara menentukan cerita sama tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat.
Apakah adik-adik ingin bertanya kepada Coco? Adik-adik? Tidak. Ada Kak, ada nih. Oh iya. Ada dari chat box Kak. Oh iya. Oh, ada yang bertanya, apakah kalau saat mendongeng itu lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang resmi atau yang sehari-hari, Kak? Oh, Baiknya iya. yang mana ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Wahyu sudah dibantu ya. Nah, adik-adik, untuk mendongeng menggunakan bahasa mana, kita lihat ya. Kita akan mendongengnya kepada siapa? Nah, yang pertama, baik kalau kita menggunakan bahasa yang mudah dulu, mudah untuk dipahami. Kita sesuaikan. Kalau kita adik-adik yang usianya TK, maka kita menggunakan bahasa yang sangat mudah digunakan untuk TK. Ya. Kak, boleh contohkan tidak, Kak? Boleh, boleh. Bahasa yang resmi tetapi tidak kaku begitu. Oke, terima kasih. Nah, Coco dan Kak Febri akan memberi contoh ya. Ya. Halo, salam sehat dan salam semangat. Nah, kali ini Coco dan Kak Febri akan berjalan-jalan ke pantai. Wow, menarik sekali. Pasti hari ini aku akan melihat teman-temanku yang ada di pantai. Wah, Coco sudah tidak sabar ya. Nah, Coco, di pantai nanti kita akan melihat lumba-lumba, dan gurita. Nah, bagaimana kisah ceritanya Coco dan Kak Febri di pantai? Mari kita lihat bersama-sama dan kita simak ceritanya. Nah, begitu adik-adik. Bahasa Indonesia yang resmi, yang baik dan benar, tetapi intonasi suaranya ya Kak lebih menyenangkan. Sekali. Sebelum kita pindah ke Kak Har, ayo siapa yang mau bertanya boleh acungkan tangan begini pakai emoticon ya. Kalau ini ada Kak, ada lagi. Kalau saat mendongeng kita perlu ganti kostum yang seperti apa? Apakah yang menarik, yang bikin kita cantik, atau menjadi tokoh karakternya, Kak? Oke. Wah, ini pertanyaannya menarik sekali dan keren. Apakah kita perlu ganti kostum untuk memerankan tokoh karakter? Boleh sekali dan sangat bagus. Febri kostum di pantai karena Febri karena ceritanya untuk belajar di pantai. Tapi karena kita sedang pandemi saat ini, kita menggunakan masker. Nah, menggunakan pantai, ya. Nah, lalu Kak Febri karena tidak sendiri mengajak Coco. Boleh. Lalu adik-adik kalau ingin menggunakan dua kostum, ya, dipastikan dalam cerita tersebut pergantiannya sangat lembut, ya. Contohnya seperti ini. Wah, hari ini kita sudah selesai nih dari pantai. Yuk. Kita sekarang akan pergi berpesta. Wah, kita ganti ya. Nah, waktu menggunakan kostumnya itu adik-adik 2 bulan boleh. Jadi pastikan tidak terlihat tetapi cepat, menggantinya cepat. Wah, kita akan pergi. Yuk, kita cepat saja gitu. Ya, boleh. Dibuatlah semenarik mungkin menggunakan kostum. Boleh kostumnya boleh lebih. Boleh juga satu begitu. Adik-adik.
Kak Febri. Satu lagi Kak, untuk ini misalnya kan dari usia berapa ya? Ini kayaknya yang bertanya kalau tidak mahasiswa ini bu guru ini Kak Febri. Wah, mulai usia berapa begitu ya mendongeng? Nah, mendongeng itu sejak kita bayi atau sejak kita masih di kandungan itu boleh loh kita beri dongeng. Ternyata Kak Febri waktu usia 3 tahun itu setiap malam sebelum tidur itu selalu diberi dongeng. Dan dongengnya masih ingat sekali. Yaitu tentang kancil yang menyeberangi sungai. Ada buaya-buaya ya, itu sangat terkenal sekali ceritanya. Lalu yang teringat lagi adalah dongeng tentang kisah Benediktus. Nama Kak berikan Benediktus ya, sangat ingat sekali. Lalu ternyata dengan kita mendampingi atau mendengarkan dongeng sejak usia kita kecil, kita akan memperoleh satu hal adik-adik yang penting. Kita menemukan cinta di cerita. Wah, itu manfaat. Wah, begitu. Jadi betul sekali. Saya juga masih suka didongeng. Menarik sekali ini. Menarik sekali ini dinamika pagi ini. Tapi kita masih punya satu pembicara loh yang tadi kasih dulu ya sesi dengan Kak Febri. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Febri. Terima kasih Kak Febri. Ya, Kak Febri. Terima kasih Kak Febri. Terima kasih Kak Febri. Ya, Coco, Momo, Koko, dan temannya ya Kak Febri ya. Kangen. Baik, kita akan berpindah ke Kak Har. Kak Hari. Iya. Kak Hari kemana tadi? Saya mendadak kehilangan loh. Maaf ya adik-adik semua. Tadi Kak Hari koneksinya terputus. Tiba-tiba lagi mau ngomong. Hilang, ternyata kok please gini Kak tadi Kak. hilang. Gitu. Tapi tadi pas kita gayanya lanjut. bagus kok gini. Gitu. Oke Kak Hari silakan Baru aja. dilanjutkan ya. Iya. Ya, adik-adik tadi Kak Febri sudah berbagi ilmu yang luar biasa sekali ya. Menarik banget. Kak Febri juga sudah mengajak adik-adik semua bermain-main dengan Momo dan kawan-kawan. Nah, itu tadi Dan Coco, mendongeng Kak, dan itu Coco. dan Coco ya. Hari juga punya Coco. Coconya Kak Hari ya. Jadi mendongeng itu ternyata mudah ya adik-adik. Seperti yang tadi sudah dibagikan dari pengalamannya Kak Febri. Kak Febri mendongeng dengan cara yang sederhana, mudah, tetapi bisa membuat anak-anak jadi senang, ikut bermain. Dan yang paling penting tadi, kata Kak Febri apa? Mencintai. Ada cinta di dalam cerita gitu ya. Itu keren banget. Nah, Kak Hari sekarang juga mau berbagi. Setelah tadi Kak Febri mengajak adik-adik bermain, lah sekarang jadi mending itu apa ya? Ada yang bisa? Jadi mendongeng itu apa sih? Bercerita. Ya, pinter sekali, keren. Iya ya. Jadi mendongeng itu cerita gitu ya. Nah, Kak Hari mau membagikan dulu PowerPoint-nya yang tadi terhenti. Sudah terlihat ya?
Ya, Sudah, Kak. Kak itu sama Sudah terlihat, Kak. sama kayak Kak Febri, sama kayak Kak Widoti. Seneng sekali sama ini foto yang ada di sini. Ada bapak-bapak dengan baju hitam dengan kumis yang tebal. Ada yang tahu siapa? Raden. Iya, tepat sekali, pinter banget. Pak Raden ini adalah tokoh dongengnya Indonesia, ya. Bapak dongengnya Indonesia. Pak Raden ini favoritnya Kak Hari sejak kecil dulu. Jadi kalau adik-adik pernah dengan boneka atau laptop si Unyil, nah Pak Raden itu yang mendongeng menggunakan tokoh-tokoh si Unyil dan kawan-kawan gitu ya. Pak Raden ini keren banget. Jika bisa menggunakan berbagai cara, menggunakan berbagai teknik. Nah, tadi Kak Hari membantu menjawab, mendongeng itu kegiatan bercerita ya. Jadi waktu Kak Hari kecil ya, bahkan sejak di dalam kandungan seperti kata Kak Febri itu, ibunya Kak Hari itu mendongeng sambil ngelus-ngelus perut gitu ya. Didongengi, disapa, muga-muga besok anakku jadi bocah sing pinter, bagus, dan seterusnya gitu ya. Dengan sapaan-sapaan itu ibunya Kak Hari mengenalkan Kak Hari pada dongeng. Nah terus ketika Kak Hari beranjak usianya bertambah dari umur 3 tahun, 4 tahun, dongeng itu menjadi pengantar sebelum tidur. Jadi dulu kalau kita ambil tengkurap, punggungnya dielus-elus, ibunya Kak Hari itu pasti mendongeng. Yang diceritakan apa? Seperti tadi Kak Febri cerita. Ceritanya itu sederhana sekali. Bisa si kancil, bisa kemudian ceritanya soal semut yang membawa makanan gitu ya. Tapi menarik banget. Kak Hari suka. Jadi sampai ler akhirnya tidur. Kemudian terus kok mimpi tadi yang diceritakan sama ibu gitu. Akhirnya besoknya pengen diceritain lagi dan terus akhirnya menjadi kebiasaan setiap hari minta didongengi. Jadi tadi ya, mendongeng itu kegiatan bercerita gitu ya. Mudah sekali mendongeng itu bercerita dan adik-adik semuanya itu sudah bisa melakukan itu. Setiap hari pasti melakukan itu. Sambil main-main dengan robot yang laki-laki, sambil main-main dengan boneka. Terus kan membuat cerita tuh, sambil pegang boneka tuh ngomong sendiri gitu ya, ngomong dengan bonekanya. Nah, itu bagian dari mendongeng, sama seperti mendongeng gitu ya. Nah, tadi juga sudah diceritakan oleh Kak Febri. Apa yang harus ada dalam mendongeng itu melibatkan ekspresi ya. Jadi menggunakan ekspresi. Ekspresi seperti apa? Jadi ekspresinya ada bahagia, dengan tertawa, senyum gitu ya. Kemudian kalau sedih, mimiknya berubah jadi sedih lalu menangis gitu ya. Kemudian marah gitu. Kalau matanya melotot itu. Tapi Kak Hari ini kelihatan melotot nggak ya? Karena matanya sipit jadi harus begini. Kelihatan melotot. Nah, untuk menunjukkan sedih, marah, caranya gimana ya? Tadi Kak Febri juga bingung. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas. Lalu apa saja sih cerita yang bisa kita ambil untuk menjadi bahan mendongeng? Nah, jenis-jenisnya apa aja ya? Tadi Kak Febri
sudah mengajak bermain dengan Coco dan apakah Momo. iya, Coco dan Momo. Coco dan Momo itu termasuk makhluk apa Kak Febri? Coco reptil. Oh iya, Coco tuh mamalia. Reptil, Momo mamalia. mamalia. Kak Hari juga punya mamalia yang namanya Coco. Kak Hari kebetulan punya kucing dan tangan, boneka tangan bentuknya kucing dikasih nama Coco juga. Tapi sayangnya pagi ini kok Kak Hari lupa menyiapkan. Nah, jadi yang dikatakan Kak Febri lewat Coco dan Momo tadi itu salah satu jenis dongeng yang menceritakan kisah kehidupan binatang-binatang layaknya seperti bertingkah layaknya seperti manusia yang disebut dengan, ada yang tahu? Fabel ya. Di sini Kak Hari sudah tuliskan. Nah, jadi jenis dongeng apa saja yang bisa adik-adik pilih untuk bercerita, untuk mendongeng? Nah, yang pertama bisa fabel. Nah, kita ke fabel dulu ya. Fabel itu cerita yang mengisahkan tokoh-tokohnya itu binatang gitu ya. Kemudian apalagi? Legenda. Legenda itu teman-teman pasti sudah tahu semua. Jadi legenda itu mengenai asal muasal kejadian sebuah tempat. Contohnya legenda Tangkuban Perahu gitu ya, Gunung Tangkuban Perahu di tempat tinggalnya Kak Hari sana di Jawa Barat. Itu ada ceritanya. Kemudian Danau Toba gitu ya. Kemudian juga legenda Banyuwangi, asal muasal terjadinya kota Banyumas. Kemudian apalagi banyak sekali ya yang mengisahkan tentang asal muasal kejadian tempat. Nah, itu disebut dengan dongeng legenda. Kemudian fabel tadi yang binatang-binatang ya. Lalu bisa juga kisah yang namanya mite. Apa itu mite? Mite itu mengenai kepercayaan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi cerita-cerita yang beredar di masyarakat tradisional gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada Nyi Roro Kidul gitu ya, atau kemudian ada contohnya yang lain mengenai Pontianak gitu ya, yang serem-serem gitu ya. Tapi itu nggak cocok untuk diceritakan buat anak-anak itu. Kalau yang buat anak-anak itu tadi seperti yang Kak Febri ceritakan, yang membahagiakan, yang menyenangkan gitu ya, jangan yang menakutkan, nanti malah jadi terbawa. Kalau mite itu sama dengan mitos nggak Kak? Ya, iya Bu, sama dengan mitos gitu ya, dekat dengan mitos gitu ya, boleh dikatakan sama deh. Pokoknya ada cerita-cerita yang beredar di desa-desa gitu ya, mengenai hal-hal yang gaib gitu ya, yang menyeramkan gitu ya. Nah, itu bisa disebut mitos tadi. Kemudian bisa mengambil dari cerita rakyat. Nah, bisa bawang merah, bawang putih. Kemudian ada Joko Bodo, ada Joko Kendil, cerita Malin Kundang. Ini di bawah ini Malin Kundang gitu ya. Ada yang tahu Malin Kundang ceritanya tentang apa? Adik-adik? Anak yang durhaka. Iya, betul. Nah, iya, jadi tadi Kak Hari agak terlupa. Jadi mendongeng itu adalah kegiatan bercerita ya, yang di dalamnya itu memuat pesan mengenai sebuah pelajaran moral gitu ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Contohnya seperti di legenda cerita rakyat Malin Kundang itu. Malin Kundang itu menjadi batu karena durhaka pada ibunya ya. Nah, pesan moralnya itu gitu ya. Jadi ada pesan yang mau disisipkan mengenai
keharusan kita menghormati orang tua gitu ya. Kalau durhaka akan berakibat pada sesuatu yang nanti akan membuat kita kerugian ya. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini buat kakak-kakak yang mahasiswa, dongeng futuristik. Jadi futuristik itu sumbernya dari hal-hal yang baru gitu ya, dibuat baru gitu ya, mengenai misalnya dunia robot, misalnya mengenai Star Trek itu masuk enggak? nah itu Bu, Star futuristik gitu ya. Jadi yang nggak ada sekarang tapi kemudian diimajinasikan, dibayangkan di masa yang akan datang itu ada dunia robot gitu ya, ada kehidupan robot-robot yang hidup bersamaan dengan manusia gitu ya. Atau kemudian, nah sekarang ini kan sedang pandemi COVID ya, adik-adik mengarang cerita tentang virus COVID gitu ya, bagaimana si virus COVID itu dia menjadi menjadi makhluk yang membuat orang sakit gitu ya. Bentuknya seperti apa sih si COVID itu? Nah itu menarik sekali tuh kalau adik-adik mau menggambarkan itu, mengimajinasikan itu, kemudian menceritakan itu menjadi dongeng gitu dengan sederhana dan menurut pengetahuan adik-adik gitu ya. Kemudian bisa juga dongeng sejarah. Apa itu dongeng sejarah? Dongeng sejarah itu kalau ceritanya diambil dari peristiwa-peristiwa sejarah gitu ya. Jadi buat kakak-kakak yang mahasiswa kemudian nanti mengejar mata pelajaran sejarah gitu ya, ketika menerangkan pada murid-murid mengenai peristiwa sejarah perang kemerdekaan gitu ya. Nah, itu bisa dengan mendongeng gitu ya, menggunakan alat peraga gitu ya, pakai topi caping atau pakai helm seolah-olah mau perang, kemudian bawa sapu dijadikan senjata, lari ke sana sini, terus membuat permainan dengan di kelas gitu ya, semuanya membuat histeris, berteriak, lalu kemudian tertawa lagi, lalu kemudian bercerita mengenai runutan peristiwanya gitu. Nah itu bisa juga. Nah sekarang konsernya ini juga Kak Hari itu sebetulnya kaget ya. Jadi Kak Hari pikir pesertanya itu untuk mahasiswa gitu ya, ternyata banyak anak-anaknya, makanya PowerPoint-nya mohon maaf ya adik-adik kalau adik-adik jadi banyak tulisan gitu ya, jadi pusing gitu ya. Tapi ini webinarnya untuk anak-anak yang kemarin mengikuti lomba mendongeng ini, Kak. Proses sampai besok tanggal 17 mereka ini. Oh iya. Iya. Tapi juga ada mahasiswa dan guru Pak, ini Kak Hari yang ikut. Baik. Pesertanya ada mahasiswa dan guru-guru juga. Iya, iya. Nah, jadi apa sih yang harus disiapkan ketika adik-adik mau mendongeng gitu ya? Nah, jadi yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, adik-adik perlu percaya diri, yakin, dan seperti yang diceritakan oleh Kak Febri, adik-adik harus suka dulu, suka mendongeng, suka pada cerita yang dipilih gitu ya. Nah, ini untuk kakak-kakak yang mahasiswa dan yang digunakan itu wadah dan isi. Wadahnya itu pertunjukan. Jadi adik-adik itu akan menampilkan sebuah pertunjukan mendongeng ya. Jadi kegiatan berceritanya itu jadi sebuah pertunjukan karena dilihat, ditonton, didengar oleh orang gitu ya. Makanya kemudian yang perlu disiapkan adalah penampilan ya, penampilan fisiknya, tubuhnya, kostumnya gitu. Tadi ada pertanyaan gitu, perlukah mengganti kostum? Wah, itu kostum itu bagian dari yang sangat menarik. Seperti Kak Febri ketika mengajak adik-adik bercerita soal bersama Coco dan Momo di pantai gitu kan, Kak Febri pakai topi, baju pantai gitu. Kemudian backgroundnya tadi juga pantai. Anak-anak kemudian ikut masuk
dan membayangkan bahwa oh iya ya ada di pantai kita itu, makanya asik dengan kostum pantai ya. Kemudian tadi Kak Hari juga melihat ada adik-adik yang pakai kostum pakaian daerah gitu. Nah, itu keren banget, bisa digunakan ketika adik-adik nanti mendongeng. Apalagi kalau misalnya membawakan ceritanya itu cerita rakyat tradisional daerah tertentu, kemudian memperkenalkan kostum daerahnya. Wah, itu hebat banget gitu ya. Nah, kemudian isinya apa? Adik-adik menyiapkan cerita ya, cerita. Kemudian tadi ekspresi ekspresinya ditunjukkan dengan bagaimana caranya? Suara yang besar, misalnya kalau raksasa, "Hei, kalian memasuki tempatku. Siap-siaplah untuk menjadi mangsaku." Misalnya begitu. Karena raksasa, ya seperti ada gambar di bawah ini ada raksasa. Jadi ceritanya tidak mungkin, "Hei, mau kemana kamu? Kamu sudah memasuki tempat." Padahal di gambarnya itu raksasanya besar. Ya, kemudian kalau kisahnya itu atau ceritanya itu kancil dan ayam gitu ya. Nah, kancilnya bisa disuarakan dengan nada suara yang agak kecil, misalnya, "Hai ayam, apa kabar? Main yuk, hari ini kita akan menikmati udara pagi." Nah, terus si ayamnya berkokok ya, karena ayamnya kebetulan ayam jago. Ayo kita main, mumpung sedang cerah, udaranya segar, kita nikmati pagi ini. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ada pembeda suara sehingga kemudian penonton dan pendengar bisa ikut membayangkan ya. Jadi ada daya imajinasi gitu ya. Imajinasi yang ingin diajak oleh si pendongeng kepada penontonnya. Nah, lalu kemudian isinya yang harus disiapkan juga adalah media. Medianya apa saja? Medianya bisa anggota tubuh gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendongeng seperti tadi Kak Febri, sambil agak tuh karena ada tubuh gitu ya, tangan yang bergerak. Kalau burung atau kepakan ayam jago tadi ketika kluro ya, kluro itu berkokok, bisa kemudian sambil mengkepak-kepak, "Jago de cindelaras," misalnya begitu ya, sambil menggunakan tangan. Atau burung yang terbang, atau begini gitu ya, lebih lebar gitu ya. Jadi ada gerakan-gerakan tubuh sambil berjalan ke kanan, ke kiri, menguasai panggungnya gitu. Jadi tidak hanya diam di tengah kalau misalnya harus sambil berdiri gitu ya. Tapi juga bisa menggunakan media boneka. Nah, tadi Kak Febri sudah menggunakan media boneka keren sekali Kak Febri membuat boneka dari bahan yang sederhana, dari kaos kaki ya. Kemudian ditambah mata, diberi mulut, diberi lidah gitu ya. Kemudian bisa digerak-gerakkan begini. Wah, hebat. Adik-adik bisa praktekkan itu. Nanti tipsnya bagaimana? Nah, bisa tanya kepada Kak Febri. Itu bisa dicobakan gitu ya. Gunakan alat-alat yang sederhana. Bisa juga adik-adik menggunakan membuat wayang sederhana. Wayang sederhananya itu dibuat dari kertas misalnya. Ceritanya fabel nih, si kancil dan buaya. Nah, adik-adik bisa membuat gambar kancil gitu ya, kemudian di luar pastel, lalu gunting, lalu di sticknya tusuk sate gitu ya. Kemudian dikasih lem gitu. Wah, itu udah cakep banget, itu bisa dimain-mainkan gitu ya. Atau memang kalau kebetulan adik-adik
sudah punya boneka tangan gitu ya. Nah, itu juga bisa dipilih. Boneka jari seperti yang ada di PowerPoint yang di sebelah kanan itu boneka jari gitu. Nah, ini kebetulan Kak Hari punya boneka tangan. Ini ceritanya itu ada yang tahu nggak Keras Sakti? Ini. Nah, Kalau saya tahu, adik-adik Mas, ada yang tahu nggak ya? ada kayaknya maunya ini Kak, Bobo Boy mereka. Oh, Hero-nya Bobo Boy. temannya Kak Hari, Kak Wido, Bu Kintan, Itu. Kak Febri mengalami ini ya. Ada Gokong, ada yang tahu. Iya. Gokong. Iya, aduh ini sudah enggak apa ya. Ya, itu ya. Tapi adik-adik bisa menggunakan bahan yang sederhana tadi seperti Kak Febri. Jadi kalau menggunakan itu adik-adik sekaligus juga melatih daya kreativitas gitu ya, membuat boneka sendiri dari kemudian bisa mendaur ulang kaos kaki yang sudah tidak dipakai gitu ya. Kemudian direka, ditambahi mata, diberi mulut gitu ya. Bisa dimainkan, bisa membuat bisa menjadi media dongeng yang menyenangkan. Nah, lalu yang terakhir medianya itu juga ilustrasi musik. Nah, ilustrasi musik itu membantu menghidupkan suasana. Jadi kalau suasananya sedih gitu, ada ilustrasi musiknya, jadi bisa ikut merasakan sedih juga. Kemudian kancil yang bermain dengan si ayam jago tadi diberi musik yang sedang jeduk, jeduk, jeduk gitu ya, lari-lari gitu ya. Wah, itu asik banget gitu ya. Atau kemudian teman-teman ketika mendongeng juga mengutip lagu. Nah, contohnya ketika ceritanya itu mengenai berhubungan dengan laut dan kapal, adik-adik kemudian menyanyi. Lihatlah sebuah titik jauh di seberang sana, makin lama makin jelas bentuk rupanya, dan seterusnya gitu ya. Adik-adik tahu lagunya? Lagu Kapal Api itu ya. Nah, itu bisa digunakan. Jadi mengajak penontonnya berinteraksi langsung, menyanyi gitu ya. Apalagi kalau penontonnya anak-anak, wah nanti suasananya jadi semarak. Jadi tidak sempet nanti penontonnya itu ngantuk terus. Nah, tidak sempat. Jadi seperti Kak Febri tadi asik banget gitu. Jadi kita ikut senang gitu ya. Nah, lalu kemudian ceritanya tadi sudah disinggung oleh Kak Febri juga. Ceritanya yang pertama itu ada penokohan. Jadi tokoh-tokohnya dipilih. Ketika teman-teman mau mendongeng, adik-adik mau mendongeng, tadi Kak Febri sudah mengatakan pilih yang sederhana gitu ya. Jadi tokohnya bisa banyak itu, kalau di buku-buku bisa banyak, tetapi adik-adik bisa hanya memilih 3-4 tokoh saja gitu ya. Mana tokoh baiknya, kemudian mana tokoh yang nakalnya gitu ya. Lalu mana tokoh yang nanti hanya muncul 1-2 kali itu disebut tokoh figurannya, tokoh pembantunya gitu ya. Nah, itu bisa dipilih yang paling sederhana. Contohnya kalau adik-adik mau mendongeng bawang merah dan bawang putih. Nah, jadi tokohnya bisa langsung dipilih. Bawang merah itu tokohnya yang gemesin, yang nakal, yang judes gitu ya. Lalu yang baiknya bawang putih. Nah, terus ada tokoh tambahannya lagi, misalnya siapa? Raksasa misalnya ya. Terus jadi tidak harus semua tokohnya itu diceritakan, itu tidak harus. Dipilih saja yang penting-pentingnya mana ya, yang paling menarik, yang paling banyak diceritakan yang mana ya gitu. Kemudian alur. Apa itu alur? Alur itu jadi jalannya cerita. Dipilih yang sederhana. Awalnya misalnya memilih cerita bawang merah bawang putih itu memilih
bawang putih yang sedang menyapu ya seperti dalam gambar. Kemudian bawang putih dimarahi oleh bawang merah gitu ya. Kemudian yang kedua bawang putih suruh mencuci gitu ya. Ketiga bawang merah bertemu dengan raksasa gitu ya. Misalnya begitu. Jadi sederhana. Lalu latar. Apa itu latar? Nah, latar itu yang dipilih adalah latar itu maksudnya adalah tempat di mana adegan itu diceritakan gitu ya. Nah, kalau mendongengnya virtual, nah gitu kan sekarang sedang pandemi, tidak memungkinkan teman-teman untuk langsung bertemu dengan orang banyak gitu ya. Ya teman-teman pengen berbagi mendongeng dengan teman-teman sekelas gitu ya, teman-teman sekolah. Nah, bisa lewat virtual. Latarnya itu bisa didukung dengan seperti Kak Febri tadi, menggunakan background pantai, kemudian bisa menggunakan background hutan gitu ya, dan seterusnya. Jadi ke latar itu membantu juga didukung juga dengan penampilan visual melalui background misalnya ya. Tetapi yang harus jelas ada. Hari boleh menyela tidak ini ya? Karena waktu kita sempit ya. Kalian ini mumpung ada pertanyaan yang pas gitu dengan yang sedang dijelaskan. Jadi ada yang bertanya Kak, kalau misalnya ingin berekspresi di tempat yang sempit secara virtual nih, itu bagaimana cara memaksimalkan ekspresi tadi baik dengan latar maupun dengan pemilihan suara gitu. Dan pembedaan suara berdasarkan karakter tadi itu seperti apa untuk yang virtual? Kan teman-teman nanti akan finalnya ini kan secara virtual Kak. Oh iya. Nah ya menarik banget, menarik sekali pertanyaannya dan kebetulan kok pas pembahasannya ya. Jadi ya, jadi yang seperti tadi Kak Hari ceritakan, cara menyiasatinya seperti yang tadi sudah dilakukan dan dicontohkan oleh Kak Febri. Teman-teman menyiasati itu dengan menyiapkan background gitu ya. Jadi dicari gitu ya yang sesuai dengan latar dalam cerita. Misalnya butuh untuk menceritakan adegan di dalam rumah. Nah, teman-teman bisa tuh mencari background atau membuat background gitu ya, suasana di dalam rumah gitu ya, ada meja gitu ya. Kemudian tentu saja karena pesertanya dan penontonnya itu mayoritas anak-anak misalnya, tentu saja dipilih gambar-gambar yang penuh warna gitu ya, animasi misalnya begitu ya. Nah, kemudian untuk menyiasati ekspresi gitu ya, apakah perlu berdiri atau tidak? Nah, itu juga tergantung. Bisa saja kemudian adik-adik kemudian tempatnya sempit, tidak memungkinkan. Nah, bisa dengan menggunakan misalnya jari gitu ya. Untuk memperagakan jalan itu gimana ya? Nah, jalannya si kancil itu ketimi misalnya, apa larinya di kelinci gitu, melompat-lompat. Nah, diperankan dengan tangan gitu ya. Itu kalau sedang bergerak gitu, ini saya sekalian membacakan pertanyaannya. Jadi kalau sedang bergerak kalau pakai virtual background, lalu kita bergerak cepat kayak jarinya atau apa ini, kadang-kadang ada bagian tubuh yang hilang gitu. Iya. Caranya ini. Nah, iya. Memang itu kendalanya kalau berurusan dengan digital tuh ya. Itu sih laptop punya Kak Hari nih sudah uzur gitu ya. Jadi background konsekuensinya, resikonya ketika geraknya itu cepat itu bagian itu akan kabur gitu ya, sempat hilang gitu. Cara menyiasati gerakannya bisa diperlambat
tetapi diperkuat dengan ekspresi suara atau dengan narasinya, penceritaannya untuk mendukung bergeraknya tangan ini yang lambat gitu ya. Oh gitu. Kalau pergantian kostum baik dan jahatnya gimana Kak? Nah, Dalam ruang yang sempit ini. ya, pergantian kostum baik dan jahat misalkan tidak harus diwakili oleh keseluruhan. Misalnya baik dan jahatnya itu bisa membuat alis dari kertas. Oh gitu ya. Ya, yang menunjukkan ekspresi baik atau jahat, marah atau tersenyum, cemberut gitu. Itu bisa dari menaruh, membuat bentuk ya. Kalau marah itu wah, brek, kemudian matanya melotot. Lalu kemudian menggunakan kumis misalnya kalau tokohnya laki-laki. Lalu misalnya kalau tokohnya itu raksasa, nah, gigi dari kertas, gigi taring dari kertas ditempelkan. Oh, oke. Ya, jadi ketika adik-adik sedang memperagakan atau menceritakan adegan di mana ada tokoh raksasa, bisa menggunakan penutup kepala, kemudian menggunakan kumis, gigi taring, gitu yang semuanya bisa terbuat dari kertas dan double tip misalnya, sederhana sekali. Kemudian bisa dengan cepat langsung diubah, langsung berubah. Nanti kumisnya keikut. Iya. Ditutup dulu pakai tangan, berubah, tara, gitu. Oh, gitu. Ya. Betul. Cara menyiasatinya menggunakan suara-suara gitu ya, menirukan suara tara atau cering atau misalnya begitu ya. Jadi perubahan itu bisa dirasakan anak-anak berimajinasi gitu ya. Anak-anak bisa berimajinasi dengan perubahan itu melalui suara-suara itu tadi. Setelah memperlakukan raksasa, akan kumakan kau. Terus tangannya langsung ditutup, sambil nyopot, berganti ke sini, pindah pakai ganti pakai terus atribut yang lain misalnya pakai merah-merah apa ditempel gitu untuk menceritakan tokoh yang lain, bisa hanya diwakili dengan menempel sesuatu di hidung gitu untuk menunjukkan itu kancil misalnya. Kemudian pakai bando yang sudah ada telinga kancilnya, anduk. Tidak persis harus semuanya diubah, diganti gitu karena konsepnya virtual gitu. Sambil duduk pun ternyata bisa. Jadi yang digunakan adalah alat-alat ini pasti sederhana menarik besok tanggal 17 yang ini. mudah untuk dilepas, bongkar pasang, copot pasang gitu ya. Begitu. Jadi memanfaatkan yang sederhana dan mudah. Begitu Kak Udo. Oke. Kak, ini kayaknya waktunya sudah sangat mepet begitu ya. Masih banyak yang harus kita ceritakan ini, tapi teman-teman mau ada yang sekolah minggu, ada yang mau ikut misa, seperti itu kan jam 11 ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak yang bagi saya ini sangat penting dan juga menarik gitu ya. Jadi ada salah satu peserta kita itu yang mengalami speech delay. Nah, yang membuat pelafalannya itu kurang jelas begitu. Nah, bagaimana seorang anak yang memiliki keterbatasan dalam intonasi dan pelafalan bisa mendongeng dengan baik dan ekspresif Ari? Triknya apa nih? Baik. Wah, menarik sekali itu ya. Soalnya anaknya suka sekali mendongeng. Wah, hebat pokoknya. Iya. Jadi jangan khawatir, jangan takut dan jangan minder ya, harus semangat. Caranya kalau Kak Hari boleh memberikan saran dan tips, nah maksimalkan menggunakan mimik ya untuk berekspresi, kemudian gerak tubuh dan peraga-peraga yang bisa
peraga-peraga yang membuat perhatian penonton itu tertuju ke si pendongeng gitu ya, tertuju pada cerita gitu ya. Nah, jadi adalah semi bahasa isyarat gitu ya, lebih memberikan tampilan visual yang kuat gitu ya. Nah, kemudian syaratnya adalah itu tadi, pembeda suara yang bisa dikaji. Suara tidak harus suara tokoh misalnya, tapi misalnya gerak supaya jelas oleh penonton virtual gitu. Barangkali perlu dibantu dengan tetapi kemudian nanti kalau yang dipasangkan di kepala juga nanti perlu dipertimbangkan ketika misalnya akan menggunakan topi atau peraga ya seperti Oh, berarti itu. pakai clip on yang kecil ini ya Kak, yang di Ya, dekat mulut. betul Kak Wido. Yang aman itu sepertinya dengan clip on gitu ya, cut gitu. Kemudian bisa terbebas dari gangguan dan halangan ketika adik-adik akan menggunakan alat peraga tubuh dan alat peraga yang lain seperti boneka misalnya gitu. Jadi tipsnya kalau boleh Kak Hari menyarankan, menggunakan tampilan visual, peraga visual, baik itu tubuh maupun boneka atau aksesori gitu ya, aksesori baik itu yang dipasang di kepala, bando misalnya ya, atau topi gitu ya seperti topi. Lalu kemudian bisa membuat yang dari kertas untuk membedakan tokoh yang satu dan yang lain, menguatkan pembeda gitu, menguatkan pembeda, memasang tempelan di hidung untuk tokoh tertentu misalnya. Begitu kira-kira Kak Wido. Baik, terima kasih Kak Hari. Tampaknya kita sudah. Aku beli kasih. Oke, halo Brikasi. Sudah mendapat tips ya dari Kak Hari ya, Brikasi besok semangat lagi mendongengnya. Iya, Brikasi, selamat ya. Ya Kak Hari. Oke, baik teman-teman, ini sudah kurang 1 menit lagi jam 11. Saya rasa percakapan saya dengan Kak Hari dan Kak Febri sudah selesai. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, oke. Terima kasih Kak Hari dan Kak Febri untuk waktunya hari ini ya. Kita berdinamika yang sangat seru nih hari ini. Semoga ilmunya juga bermanfaat untuk teman-teman. Cik, untuk teman-teman mau misa ya, mau misa mungkin begitu pusing kok. Balik ke Ancila. Terima kasih Kak Wido. Yuk kita sama-sama yuk ucapkan terima kasih kepada Kak Hari dan ke Kak Febri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Febri. Terima kasih Kakak. Semuanya Terima kasih Kak Hari. Jangan dulu. Karena kita sudah di ujung acara nih, kita sudah mendapatkan banyak informasi. Kita sudah tahu nih bagaimana tips untuk mendongeng yang baik dan yang benar. Oke. Ternyata tadi ada banyak penanya nih ya. Ada banyak penanya dan ternyata dari kakak-kakak panitia ada hadiahnya loh ternyata yang bertanya. Wah, yang tadi tidak bertanya langsung nyesel kayak, wah tahu gitu tadi aku bertanya ya karena ada hadiahnya. Woi, kakak-kakak panitianya ternyata kaya ya,
bisa memberikan hadiah. Bertanya, wah apa ya hadiahnya? Hadiahnya adalah pulsa sebesar 20.000. Yeay! Lumayan ya. Suka buka TikTok, kemudian yang suka buka apa lagi? Sosial media. Seneng itu pasti ya mendapatkan pulsa 20.000. Oke, Kak Cila mau mengumumkan siapa saja pemenangnya. Yang tadi sudah bertanya. Deg-degan ya. Untuk pemenang yang ketiga yang mendapatkan pulsa 20.000. Orang yang pertama adalah Brikasi. Yeay, Brikasi selamat. Untuk pulsa. Setelah ada Brikasi. Orang kedua yang beruntung pada hari ini adalah ada Dodi. Selamat kepada Dodi. Yaitu Brigita Kirana. Nah, selamat untuk Terima kasih. pemenang sama-sama. Untuk 3 orang pemenang nanti silahkan menghubungi kakak-kakak panitia untuk dikirimkan pulsa 20.000. Oke, karena sudah banyak waktu yang kita gunakan, tapi informasinya juga banyak juga yang sudah kita dapatkan, terutama dari adik-adik untuk adik-adik dan juga kakak-kakak mahasiswa nih. Karena tadi di awal kita sudah membuka dengan doa, kita juga tutup kegiatan webinar mendongeng anak hari ini dengan doa juga ya. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Nada. Oke, adik-adik, berhubung pertemuan kita pada siang hari ini sudah selesai, kita berdoa dulu ya. Doa akan kakak pimpin secara agama Katolik. Nanti adik-adik yang beragama lain bisa menyesuaikannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu selama pertemuan pada siang hari ini. Semoga materi yang telah diberikan oleh narasumber, yaitu Kak Hari dan Kak Febri, dapat berguna dalam kehidupan kami. Tuhan, tak lupa kami berdoa pula untuk rangkaian acara kami berikutnya. Berkatilah kami semua ya Tuhan, semoga apa yang menjadi rangkaian acara kami dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Nada. Sama-sama Kak Cila. Oke, masih ada 150 peserta ya, masih banyak. Sekarang Kak Cila marah lagi ya, masih ingat kan? Ya, masih ingat? Ya. Yuk kita coba sama-sama 50 peserta yang ada di Zoom. Segera kerahkan suaramu ya. Oke. Mendongeng anak. Ayo. Pembicaraan hari ini tentang mendongeng. Karena sudah di pengunjung acara, kita akan foto bersama lagi ya untuk dokumentasi kakak-kakak panitia. Kan ya, Kak Cila juga mau pakai atribut nih. Yuk, semuanya kameranya dinyalakan. Kakak Pudok, boleh silakan ya. Kakak on cam ya ada dek. Yuk on cam yuk. Nah, Kak Cila mau foto. Yuk. Yuk, ayo dong.
Ayat pertama. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ayat ketiga. 1, 2, 3. Ayat keempat. 1, 3. 5, 1, 2, 3. Ayat terakhir. 1, 2, 3. Sudah adik-adik. Oke, terima kasih Kak. Sekali lagi Kak Cila mengucapkan terima kasih kepada Kak Hari, Kak Febri, Bu Wido selaku moderator, dan teman-teman peserta. Terima kasih sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kakak panitia. Terima kasih semangat. Semangat ya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Dadah Kak Febri. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Yang semangat ya besok yang Terima final kasih ya. Kak. Iya. Semangat ya. Dadah. Iya, dadah. Dadah Eugene, Messi. Dadah. Oke, teman-teman saya izin live ya. Saya mau Terima kasih Bu Wido. terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Bu Pak Hari. Terima kasih Bu Terima kasih Wido. Mas Febri. Teman-teman. Mbak Sila, izin live juga ya. Terima kasih Kak Arianto. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Arianto. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Febri. Terima kasih. Terima kasih Kak.